Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat Ki Ageng Banyubiru mewariskan ajian pamungkasnya kepada Joko Tingkir, ditulis oleh Damar Sasongko, Selasa 29 Juni 2010. Ki Ageng Banyubiru adalah pemimpin sebuah padepokan Siwa Buddha. Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Kebanyakan adalah mereka-mereka yang masih tetap teguh memegang ajaran Siwa Buddha. Ki Ageng Banyubiru memiliki dua orang adik laki-laki, Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil. Di sana sudah beberapa waktu yang lama telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Arya Jambuleka II, sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I. Dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Banyubiru yang waskito batinnya pagi itu memerintahkan para siswa membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar, menjelang selesai sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang santrik atau siswa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyubiru. Santrik tersebut segera menghadap Ki Ageng, dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyubiru, Joko Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyubiru. Berhari-hari Joko Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut, dan pada akhirnya berkat Hyang Widi dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Joko Tingkir. Kedua pemuda keturunan Mojopahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikkan air mata. Ki Ageng Banyubiru memerintahkan Joko Tingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Joko Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyubiru. Kini Joko Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Joko Tingkir benar-benar mendalami ilmu tingkat tinggi tersebut. Berbulan-bulan Joko Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga dan semedi. Kecerdasan dan kesungguhan Joko Tingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai Joko Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan spiritual Joko Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Joko Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasa tajam berkat Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru bangga melihat perkembangan Joko Tingkir. Dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyubiru pun memerintahkan Joko Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyubiru, Joko Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari. Satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Konon ilmu ini menyerap energi lembu andini
seorang Atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Ki Ageng Banyu pun memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil untuk menemani Joko Tingkir. Sebelum meninggalkan padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Joko Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggono. Pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggono pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di Pegunungan Prawoto. Banjir seringkali melanda ibu kota Demak, dan tidak banyak yang tahu bahwa Sultan kerap kali berdiam diri di Pegunungan Prawoto tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggono, Ki Ageng Banyu menyarankan kepada Joko Tingkir membuat sebuah keonaran dengan meminta bantuan beberapa gerilyawan Mojopahit. Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggono yang tengah bermukim di Pegunungan Prawoto. Dapat dipastikan tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang dari Demak menuju Pegunungan Prawoto, Joko Tingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian, Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Joko Tingkir. Pada hari yang ditentukan, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil berangkat. Tujuan mereka adalah Pegunungan Prawoto. Untuk mempersingkat perjalanan dari Banyu Biru ke Pegunungan Prawoto, keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit. Demikian kisah Ki Ageng Banyu mewariskan ajian pamungkasnya kepada Joko Tingkir. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.